Life is fine somehow, gotta regain control. Proses merupakan sebuah perjalanan menuju tujuan dan memang membutuhkan waktu yang tak sedikit. Namun bagi PSSI, ibaratkan seperti air yang mengalir deras, meluncur tanpa hambatan menuju samudera. Kecepatan alirannya mencerminkan upaya yang tak kenal lelah untuk memperkuat tim nasional. Para pemain diaspora sudah memastikan setiap langkahnya untuk menyatu dan memberikan kontribusi maksimal untuk bangsa Indonesia. Iya, pada akhirnya timnas Indonesia mendapatkan bala bantuan lagi buat matchday Maret. Dean James, Joy Pelupesi, dan Emil dipastikan mengambil sumpah WNI pada Senin sore waktu Indonesia atau pada tanggal 10 Maret. Nah, dari sini jadi teringat sebuah cerita pilu dari Jairo Redwood yang sejatinya juga sama-sama diproses. Namun, ternyata masih belum mendapatkan kepastian secara hukum. Selain itu, para diaspora lain juga masih ada yang mulai mengincar posisi di timnas Indonesia. PSSI masih memungkinkan menambah amunisi buat matchday selanjutnya. Di sisi lain, tetangga ternyata sedang diterpa masalah yang tak berujung. Setelah kemarin mendapatkan penolakan dari pemerintah sendiri, kali ini Malaysia juga sedang menjadi bahan perbincangan di media Eropa sekelas ESPN. Usai salah satu pemain yang katanya diproses, ternyata angkat suara sampai melakukan tes DNA secara mandiri. Dan hasilnya kalian tahu apa? Ya, nihil. Lantas siapa pemain keturunan Malaysia yang bongkar aib Malaysia di Eropa di saat timnas Indonesia yang makin kuat dengan pemain keturunan baru? Berikut ini adalah jawabannya. Dalam sebuah tim sepak bola, pemain menjadi salah satu kekuatan utama yang tak ternilai kontribusinya. Tak hayal, bagaimana pelatih hebat pun tak akan bisa berbuat banyak jika tak memiliki pemain yang berkualitas. PSSI sedang menekankan hal tersebut, memperbesar peluang buat lolos ke Piala Dunia, menjadi sebuah cita-cita bangsa yang wajib dimaksimalkan. Terbaru, trio Enjoy, yaitu Emil, Dean James, dan Joy Pelupesi, menjadi pemain diaspora yang menjadi warga negara Indonesia. Ketiganya diambil sumpah secara bersamaan pada Senin 10 Maret 2025. Prosesnya benar-benar super kilat. Mereka telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapat persetujuan dari DPR dan Presiden Republik Indonesia. Semua dokumen kewarganegaraannya telah lengkap semua dan proses kewarganegaraannya sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Proses pengambilan sumpah dilaksanakan di kantor Kedubes Indonesia di Roma karena 3 pemain berdarah Indonesia sedang berkompetisi di Italia dan negara Eropa lain. Setelah selesai menjadi WNI, maka ketiganya akan langsung didaftarkan ke pihak penyelenggara kualifikasi Piala Dunia. AFC mengizinkan sampai hari-hari terakhir, yaitu hari ini, guna bisa membela timnas saat bertandang ke markas Australia. Sementara itu untuk perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI bisa diproses menyusul kepada FIFA langsung. Yang terpenting, terdaftar terlebih dahulu. Namun di balik proses ketiganya, ada nama Jairo yang sepertinya sedikit dilupakan. Laporan terakhir menyebut prosesnya Jairo sangat molor-molor dan tertunda lumayan lama, akibat adanya 3 caps di timnas senior Belanda. Dengan begitu, proses melalui konfirmasi FIFA lebih berat. Jairo dikabarkan akan lebih berat dari proses terberat sebelumnya, yaitu proses Marten Pas. Ketika itu, Bang Pais agak molor namun masih bisa dilobi-lobi sama Erick Thohir. Nah, kalau Jairo agak repot. Maka dari itu PSSI lebih fokus pada 3 pemain dan untungnya bener kan, terkejar sesuai deadline day. Gelandang milik Royal Antwerp itu sepertinya sekarang masih merenungi prosesnya menjadi warga negara Indonesia. Melihat bagaimana 3 rekannya sudah hampir pasti bisa debut di matchday terdekat. Sudah pasti, Jairo agak punya rasa kepengen gabung. Selain Jairo, ada juga pemain-pemain lain yang kini mulai melirik, seperti Miliano Jonathans, Pascal Struijk, Milion Manhoef, Mauro Ziustra, dan lainnya. Masih punya potensi menyusul.
Namun yang paling di depan mata mungkin dia adalah Miliano Jonathans. Sebab dirinya tak mendapatkan panggilan timnas U21 Belanda. Padahal sebelumnya sudah mengkonfirmasi akan mengambil keputusan jika ada tawaran dari Belanda atau Indonesia. Kini pilihan pemuda Depok itu makin meruncing. Tinggal mau menunggu sampai akhir musim Liga Eropa 2024-2025 atau bahkan mungkin di matchday selanjutnya bisa menjadi sebuah kejutan baru untuk lini serang. Perannya sebagai pemain sayap masih sangat dibutuhkan buat pesaing Eliano di sayap kanan Garuda. Namun kembali lagi, hasil matchday bulan Maret ini sepertinya akan menjadi sebuah pertimbangan karena di era Kluivert mulai bisa dilihat bagaimana perkembangannya. Jika hasilnya positif di laga versus Australia dan Bahrain, tentu saja peluang ke Piala Dunia akan semakin di depan mata dan itu memikat para pemain untuk menarikkan jiwa mereka ke tubuh Garuda. Sementara itu, di sisi lain ada negara tetangga yang justru makin hari makin membingungkan. Malaysia belum lama ini baru saja memberhentikan semua praktek memproses pemain keturunan dari luar negeri. Proyek naturalisasi 8 pemain timnas Malaysia seakan berantakan buntut intervensi DPR dan pemerintah. Namun menariknya, salah satu pemain tersebut ada yang angkat bicara mengenai transparansi yang dilakukan pihak Federasi Sepak Bola Malaysia. Pemain yang mengaku ini adalah Ferdy Drive, striker yang merupakan mantan rekan satu tim Eliano di PSV Zwolle. Mengakui semuanya terkait dirinya yang disebut-sebut terus oleh Malaysia. Saat diwawancara oleh ESPN Belanda, Drive sempat buka-bukaan soal awal mula namanya dikaitkan dengan Malaysia, yang bikin dirinya nggak percaya dengan darah keturunan Malaysia, bahkan keluarganya kaget. Awalnya Drive mendapati informasi tersebut dari akun Malaysia yang mengklaim kalau neneknya punya darah keturunan Melayu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, orang tuanya juga nggak tahu soal itu. Bahkan dari masalah ini, pemain 27 tahun tersebut mengaku sampai ke rumah sakit untuk melakukan tes DNA untuk mengetahui semua kebenaran klaim Malaysia. Ya sih, ini agak gila sih, jujur aja. Tiba-tiba akun di Instagram yang muncul dengan itu. Lalu, saya nggak ngapa-ngapain, tapi disebarkan semua orang. Dan dia bilang, nenek saya punya darah Malaysia. Tapi apa sih yang sebenarnya? Mungkin mereka lebih tahu dari saya. Orang tua saya juga nggak tahu banyak soal itu. Jadi ya, mungkin itu akan terungkap jika aku melakukan tes DNA atau semacamnya. Sebenarnya aku sedang melakukan tes DNA sekarang. Jadi kupikir, kenapa tidak? Aku akan mencobanya. Aku akan melihat apa. Mungkin orang lain lebih tahu daripada aku, ungkap Ferdy Drive kepada ESPN. Ya, pada intinya, fans Malaysia yang sempat memamer-mamerkan Ferdy Drive ternyata cuma asal klaim semata. Mereka sempat membandingkan ketajaman pemain tersebut dengan striker baru Indonesia yang notabene masih muda, yaitu pada akhirnya semua itu hanya isu belaka. Malaysia lagi-lagi menjadi gosip salah klaim di media Eropa sekelas ESPN. Tapi Ferdy Drive bukanlah satu-satunya pemain yang membantah punya keturunan Malaysia. Sebelumnya ada Josh Brownhill, pemain Burnley yang tidak merasa memiliki darah Malaysia. Dan lucunya lagi, CEO FAM yaitu Rob Friend sebelumnya sudah pernah mengkonfirmasi terkait proses naturalisasi dari Ferdy Drive ini. Tepatnya pada Februari lalu, di mana saat FAM berevolusi mengganti presiden baru, Datuk Moh Johari. Dari sini, bisa jadi presiden baru ini hanya ingin mendapatkan kepercayaan dari fans. Namun ujung-ujungnya malu sendiri kan? Dan pada akhirnya pemerintah Malaysia juga sudah membatasi proses naturalisasi.
find another way. In this game we play, gonna seize the day. Time to back away. Ya, dari kisah negara tetangga, ada baiknya kalau memang mau mencari pemain keturunan, lebih baik meminta pengakuan dari pemainnya dulu. Untungnya, para diaspora Indonesia memang sudah jelas darah keturunannya, dan PSSI juga sudah terpercaya di bawah arahan Erick Thohir. Dan kembali lagi, semua nggak ada yang sempurna. Di balik proses cepat Rio Enjoy, juga ada proses yang terkendala seperti Jero Redwood. Nah, kalau menurut teman-teman, selanjutnya siapa yang bakal memungkinkan buat diproses biar nggak ditunda-tunda lagi? As mistakes are fading, as we create, change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.